Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan sebelum kita mulai pembahasan atau membaca dan merenungkan Yeskiel pasal 38 hari ini, kita satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan berikan kami hikmat marifat-Mu, Roh Kudus-Mu terutama kepada kami semua, agar kami mendapatkan rema dari ayat-ayat yang kami baca. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Yeskiel 38 ya. Kita membaca dari ayat-ayat itu pada episode kali ini. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, Yeskiel pasal 38 ya. Perikopnya firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog ya Bapak Ibu. Ya, tentu Bapak Ibu yang sudah kenal saya pernah mengkhotbahkan ini dan 5 tahun lalu sempat menjadi viral ya. Banyak yang mengikutinya, banyak yang jadi aware, banyak jadi ngerti tentang Gog dan Magog juga ya. Sekarang coba kita membacanya ayat 1 dan seterusnya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian. Engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menjadi dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan awan tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang telah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba, Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah.
Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan segala bangsa, banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendari kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu. Dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari yang didahulu kala, dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amarahku akan timbul, dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu, pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kejutan terhadap Gog, demikian firman Tuhan Allah. Sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita kembali coba memahami ini, ya. Memahami tentang Gog dan Magog, ya. Di pasal 38, nanti esok episode berikutnya pasal 39 Yeskiel, ini bicara mengenai perang Gog dan Magog. Saya tentu tidak akan berkhotbah atau menggali seperti waktu dulu saya menggali khotbah soal Gog dan Magog. Tapi saya ingin mengatakan bahwa perang dan Gog dan Magog ini memang harus terjadi. Kalau Bapak Ibu membaca tadi Yeskiel 38 tentang bagaimana akhirnya Gog dan Magog itu dikalahkan oleh Tuhan. Ketika dikalahkan oleh Tuhan dengan perkataan tadi, pedang mereka saling membunuh satu dengan lainnya. Jadi Gog dan Magog yang menyerang Israel, Gog dan Magog dengan segala pasukan dan bangsa-bangsa yang mengepung Israel itu akan hancur karena mereka sendiri. Mereka yang saling membunuh sendiri. Dan sebelum itu terjadi dikatakan ada gempa yang luar biasa terjadi hebat di Israel yang meruntuhkan bukit-bukit dan gunung-gunung. Kalau kau baca dengan detail tadi ayat-ayat yang kita baca di Yeskiel 38. Dan saya coba mempelajari sejarah, ya. Sejarah di Alkitab, sejarah juga pasca Alkitab, pasca masa Alkitab, yakni kurang lebih di sekitar abad kedua, ketiga, keempat, sampai dengan abad ke-2022 ini, ya, 2021 ini ya saudara ya, 2022 ya, karena kita baru 2023 ya, baru mau masuk 2023. Itu dimana saya belum menemukan, Bapak Ibu tolong koreksi saya kalau Bapak Ibu menemukan informasinya. Saya belum menemukan ada informasi terjadi di tanah Israel, di tanah perjanjian, gempa yang begitu dahsyat yang menghancurkan bukit-bukit dan gunung-gunung. Itu belum pernah terjadi. Dan saya juga belum pernah menemukan informasi ada kerajaan Gog dan Magog yang datang dari utara, ya, sekali, bahasanya tadi dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, yang mengepung Israel. Ya. Israel di zaman Alkitab itu musuhnya ya paling Bani Amon, ya, Moab, ya, Filistin, ya, pernah disebut bangsa Arab, ya, lebih kepada Asyur, Assyria, kemudian juga Babilonia, ya.
Kemudian juga di menjelang Perjanjian Baru itu Yunani, dan di Perjanjian Baru Romawi. Dan posisi mereka itu tidak tepat kalau disebut utara. Negara yang berada di utara Israel ya, kalau nggak Turki ya paling utara. Kalau kita lihat globe atau apa namanya, peta bumi yang bulat ya, seperti bola, globe, itu adalah Rusia. Maka banyak teolog Perjanjian Lama mengatakan bahwa Gog dan Magog itu adalah dipercaya adalah wilayah Uni Soviet zaman dulu, Rusia hari ini. Dan saya semata-mata mengikuti argumentasi mereka karena saya sudah melihat globe atau globe itu, ya yang di utara itu ya utara sekali ya Rusia. Dan memang ada sejarahnya, bisa ditelusuri bahwa Gog, Mesek ya, Magog itu adalah nama-nama purba dari wilayah-wilayah atau kota-kota yang berada di Uni Soviet zaman Perang Dingin dan Rusia hari-hari ini. Dan belum ada sejarahnya mereka menyerang Israel atau bersama bangsa-bangsa yang lain mengepung Israel karena satu peperangan. Di Alkitab saya tidak temukan, di abad kedua sampai dengan 2022 ini saya nggak pernah temukan juga informasinya. Dan Alkitab adalah kebenaran, harus terjadi. Maka akhirnya beberapa tahun yang lalu saya mengkhotbahkan ini secara detail, ya, akan segera terjadi. Perang dan Gog dan Magog ini dalam Yeskiel 38-39 harus terjadi terlebih dahulu. Ini bukannya perang Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu. Ini juga bukan perang Harmagedon yang juga ada di kitab Wahyu. Ini perang Gog dan Magog Yeskiel 38-39 adalah perang yang harus terjadi dahulu sebelum Harmagedon dan sebelum Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu. Kalau kita memahami Gog dan Magog itu adalah wilayah Rusia sekarang, ya belum ada indikasi Rusia menyerang Israel. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak boleh akhirnya terlalu naif berkata bahwa itu masih lama. Hari-hari ini kita tahu Rusia sedang berperang dengan Ukraine. Kita belum tahu juga hasil akhir dari peperangan dua negara yang dulunya bersaudara ini, karena sama-sama wilayah Israel, sama-sama provinsi Israel. Provinsi Uni Soviet zaman Perang Dingin dulu. Ketika Uni Soviet hancur, mereka sama-sama menjadi negara yang merdeka, begitu kan? Bisa saja ya, dalam peperangan ini tiba-tiba ya mereka menyerang, Rusia menyerang Israel, diikuti oleh bangsa-bangsa lain, bukan cuma seperti sekarang. Rusia ketika berperang dengan Ukraina sekarang memang dibantu oleh beberapa negara sekutunya, Belarus salah satunya, ya, Chechnya salah satunya, ya. Tapi mereka ini adalah ya bukan negeri-negeri Put, ya, Betogarma seperti yang kita baca dalam Yeskiel 38. Yang kita tahu adalah wilayah-wilayah atau bangsa-bangsa yang posisinya secara geografis berada di sekitar Israel. Ya, Betogarma itu dulu sekarang ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Turki. Maka dalam khotbah Gog dan Magog saya 4-5 tahun lalu saya mengatakan pasti nantinya Turki akan bersekutu dengan Rusia, dan sekarang saya masih sependapat dengan apa yang saya tafsirkan 4-5 tahun lalu. Meskipun hari ini agak belum memungkinkan karena Turki adalah bagian dari anggota NATO, negara-negara Atlantik Utara yang dipimpin oleh Amerika, ya. Tapi saya percaya nanti Turki akan keluar dari NATO dan bersekutu dengan Rusia untuk menyerang Israel. Dan hari-hari ini agak mustahil karena kalau kita membaca informasi di koran-koran, Turki hari ini ya, itu sedang mesra dengan Israel. Rusia juga sedang tidak bermasalah dengan Israel. Dan juga kita tahu di Israel sendiri belum kondisinya aman. Karena tadi kita tahu di Yeskiel 38, perang ini terjadi ketika Gog dan Magog menyerang suatu negeri yang sudah aman, ya, yang
dikeluarkan dari bangsa-bangsa lain dan dipersatukan di wilayah Israel. Hari-hari ini kan Israel sedang masih banyak isu lah. Isu internal, juga eksternal, sehingga sebenarnya rakyat Israel atau bangsa Israel atau pemerintah Israel itu belum aman. Mereka lagi ada masalah internal dengan orang-orang Arab, Palestina, ya, wilayah di beberapa tempat yang mau dibangun pemukiman Yahudi itu masih dipeributkan, ya. Yerusalem Timur juga masih bermasalah. Jadi saya mengkhotbahkan Gog dan Magog yang 4-5 tahun lalu karena menghubungkan dengan saat itu ada calon presiden Amerika Donald Trump yang berkata kalau saya jadi presiden saya akan memindahkan kedutaan besar saya Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan Yerusalem itu adalah ibu kota impian Israel karena dulu adalah ibu kota kerajaan Israel di zaman Daud dan Salomo. Maka tentu ketika negara adidaya mempercayakan dan juga mensupport Yerusalem sebagai ibu kota, maka kemungkinan besar Israel nanti akan juga berpindah ibu kotanya bukan di Tel Aviv lagi tapi di Yerusalem. Yang hari ini agak sulit karena masalah Yerusalem Timur, ya, masalah di sekitar Masjid Al-Aqsa, ya, yang memang masih diperdebatkan dan secara universal, secara dunia itu merupakan bagian yang masih diperdebatkan, ya, masih bahkan diputuskan menjadi wilayah yang dikuasai oleh otoritas Palestina. Tapi Israel sudah menguasainya secara de facto, jadi ini masih pertentangan. Ini belum terjadi. Makanya ketika saya dulu melihat, wah kalau Donald Trump jadi presiden, terus benar-benar Amerika memaksa Yerusalem jadi ibu kota dan orang Israel, pemerintah Yerusalem juga memindahkan Tel Aviv sebagai ibu kota ke Yerusalem karena didukung oleh negara superpower Amerika. Wah, kalau nanti semua negara yang dipengaruhi Amerika bisa mendukung, terus berarti kan Yerusalem dikuasai benar-benar oleh Israel secara de facto dan de jure, akan ada aman, tembok ratapan dibangun kembali, menjadi bait Allah, Israel menjadi damai, nggak ada lagi yang mengganggu di faktor internal, dan itu yang saya bilang berpotensi mempercepat perang Gog dan Magog, tapi faktanya kan tidak. Ya, sepanjang pemerintahan Donald Trump 4 tahun tidak terjadi itu, ya, belum terjadi. Ketika bahkan kalah, sekarang Joe Biden naik jadi presiden, itu tidak dilanjutkan juga. Paling tidak saya tidak dapat isunya, ya. Sehingga bagi saya situasi Gog dan Magog ini ya masih tanda tanya. Tapi dari apa yang saya mau bagikan, saya ingin mengatakan bahwa Gog dan Magog itu harus terjadi. Dan perang Gog dan Magog dalam Yeskiel 38 ini dan 39 itu perang antara Israel yang dikepung oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang cukup banyak, yang dipimpin oleh Gog dari Magog, yang menurut tafsiran saya hanya mengikuti teolog-teolog perjanjian lama yang menafsirkan itu adalah Rusia. Saya mengikuti mereka, saya tidak mendalami secara dulu ada namanya kota Gog di Rusia namanya apa, Magog apa. Saya hanya mengikuti saja, cuma saya melihat dari utara sekali itu. Ya, kalau dikatakan Indonesia, negara di utara Indonesia itu Filipina, ya, kalau ada orang ada pertanyaan, negara di utara Indonesia apa? Maka kita bisa menjawab Filipina. Karena kalau kita lihat dari wilayah timur atau wilayah Papua, di utara Papua ya Filipina. Kita bisa nyebut juga Malaysia, ya. Kita bisa nyebut juga misalnya Thailand. Di utara sekali kita bisa ngomong juga itu Jepang, ya. Karena kalau kita lihat globe ya di atas di utara Indonesia ya negara-negara itu ya selain negara ASEAN. Jadi berdasarkan pemahaman saya yang sangat sederhana itu bahwa Gog dan Magog itu dari utara Israel, utara sekali, maka saya tinggal menarik garis lurus aja. Israel itu dikatakan di Yeskiel 39 itu pusat bumi, ya, titik bumi gitu, ya. Argumentasinya ya cuma ayat Alkitab ini, ya. Tuhan berkata bahwa Israel itu pusat bumi. Ketika ditarik ke utara, ya cuma negara-negara tadi. Syria bisa disebutkan di situ. Turki yang jelas itu adalah
yang memiliki utara Israel, Beirut juga, ya. Kemudian juga kita bisa ngomong ya wilayah yang dulunya dikuasai oleh Uni Soviet, Rusia hari-hari ini. Nah, indikasi perang Gog dan Magog ini pasti perang antara Rusia, atau nanti mungkin negaranya berubah nama, tapi wilayahnya wilayah Uni Soviet, wilayah Rusia. Mungkin bukan Rusianya, tapi negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya. Tapi mengingat hari ini negara-negara pecahan Uni Soviet yang paling kuat ya Rusia, maka kita berasumsi, kita boleh menafsirkan itu Rusia dengan Israel. Tidak ada sebab. Jadi kalau kita membaca 38 Yeskiel dan besok Yeskiel 39, Gog dan Magog itu menyerang ya tiba-tiba aja gitu. Ya. Tidak ada polemik berkepanjangan seperti perang Ukraina dan Rusia ini kan, meskipun baru terjadi setahun belakangan ini, tapi kan sebenarnya isunya sudah lama. Ya, sudah bertahun-tahun ya. Pengamat militer sudah menduga ini tinggal tunggu waktu aja, kayak sekarang ini Korea Utara, Korea Selatan, Cina dengan Taiwan itu kan sedang bertegangan gitu ya. Berseteru, bermusuhan, dan sudah ya, kita tuh nanti kalau ada perang kita tolak ya berharap itu tidak terjadi ya. Tapi kalau saya jujur aja, nanti kalau Korea Utara tiba-tiba menyerang Korea Selatan dan sebaliknya, Cina kemudian menyerang Taiwan dan sebaliknya, itu bagi saya sesuatu yang sudah masuk logika saya, sudah saya bisa perhitungkan dari sekarang, karena mengingat panasnya hubungan di antara kedua negara ini. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nggak kaget gitu saya, kecuali nanti ada tiba-tiba perang Filipina melawan Jepang, Filipina diserang Australia. Nah, saya agak terkejut karena hari ini saya tidak melihat tanda-tandanya. Indonesia tiba-tiba berperang dengan Thailand gitu ya. Menurut saya hari ini nggak melihat tanda-tandanya. Kalau Indonesia ke depan mungkin perang sama Malaysia, ya mungkin saja mengingat sejarah masa lalu. Jadi kalaupun berperang ya saya ya meskipun tidak terlalu percaya, tapi itu sudah masuk di logika saya gitu. Sudah ada rekam jejaknya dulu bahwa di zamannya Pak Karno, presiden pertama, kita ada propaganda ganjang Malaysia kan begitu. Jadi saya cuma ingin mengatakan, seperti Bapak Ibu melihat Cina dan Taiwan, Korea Selatan dan Korea Utara, Gog dan Magog ini kata Alkitab lagi. Kalau Jepang dan Cina dan Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan itu kan pengamatan kita manusia, berdasarkan ilmu manusia dan ya intuisi manusia. Tapi perang Gog dan Magog itu dikatakan di Yeskiel 38, firman Tuhan loh saudara. Maka pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan kaget gitu kalau nanti Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia dengan banyak bangsa di sekitar Israel yang akhirnya dipimpin Rusia ini mengepung Israel. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya. Nah, kalau itu terjadi, ya saya bilang di dalam 5 tahun lalu, kalau perang Gog dan Magog yang Yeskiel 38 terjadi, maka dunia akan percepatannya semakin luar biasa cepat. Bapak Ibu, saya berani yakinkan bahwa kita sudah hidup di menjelang langit dan bumi ini lenyap. Ya, paling nggak menjelang akhir dunia, ya. Harmagedon nanti akan menyusul, nggak lama kemudian langit baru, bumi baru, ya nggak lama kemudian ya kita akan ditempatkan dalam Yerusalem yang baru, langit dan bumi ini akan lenyap. Ya, tapi Bapak Ibu ya nggak usah khawatir, kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti akan diselamatkan, kan begitu. Jadi yang saya mau katakan, saya tidak mengkhotbahkan panjang lebar lagi, saya hanya membaca ayat-ayatnya. Kebetulan sudah pernah saya khotbahkan cukup panjang lebar. Yang saya dapatkan remanya, ya saya bagikan kepada saudara. Kita harus mempersiapkan ini. Ya. Jadi saran saya ya kita perhatikan Israel hari ini. Saya selalu update loh, setiap hari loh berita di Israel. Kalaupun miss, ya paling seminggu sekali saya selalu berusaha mencari tahu apa yang terjadi di Israel hari ini dan sepanjang seminggu yang lewat. Sebab berita tentang apa yang terjadi di Israel itu bisa menjadi alarm kita, apakah nubuatan tentang akhir zaman sudah segera terjadi, akan terjadi, atau masih lama terjadi. Ya.
Dan saya berharap semua saudara mempersiapkan diri. Terjadi di zaman kita apa tidak, itu pasti terjadi. Kalau bukan terjadi di zaman kita, artinya masih lama lagi, puji Tuhan. Tapi kalau terjadi di zaman kita, maka kita harus segera mempersiapkan diri. Nah, untuk itu kita harus memahami sungguh bagaimana Tuhan dalam Yeskiel 38 menjaga Israelnya. Gog dan Magog mengepung dengan pasukan-pasukannya, dengan bangsa-bangsa yang menyertainya. Tapi mereka akhirnya dikalahkan oleh kasih Tuhan kepada Israel dengan memporak-porandakan mereka hingga saling bunuh-membunuh. Jadi nanti kalau saya bayangkan dengan harafiah sederhana saja, misalnya Turki mendukung Rusia mengepung Israel. Nanti sebelum mereka sama-sama bisa menyerang, Israel lagi mengepung gitu. Tiba-tiba perang terjadi di antara mereka berdua. Tiba-tiba Turki membunuh tentara Israel, sebaliknya juga demikian, dan akhirnya Rusia dan Turki akan berperang sendirian. Israel lewat dari permasalahan itu. Ya, mereka-mereka yang tadinya mau bersekutu menghancurkan Israel, tapi mereka terlibat perang saudara sendiri. Semua karena Tuhan menjaga Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan saya adalah Israel rohani atau bukan? Kalau menjadi Israel rohani, maka jangan takut dengan hari esok. Nggak usah khawatir dengan 2023. Ya, sebab andai kata dunia berniat jahat terhadap kita, kalau kita adalah Israelnya Tuhan, Tuhan yang akan menjaga kita dengan caranya yang ajaib. Jadi ada hal yang secara literal bisa kita dapatkan dalam Yeskiel 38 soal perang dan Gog dan Magog dengan Israel, tapi ada makna tersembunyi simbolik di dalamnya bahwa kalau kita menjadi umatnya Tuhan yang sejati, maka dunia tidak bisa menghancurkan kita. Tuhan akan memelihara kita dengan cara yang ajaib, seperti Dia sudah memelihara Israel sepanjang sejarah dunia ini. Bapak Ibu semoga mengerti, memahami, dan kemudian mulai di penghujung 2022 ini menyiapkan diri kita. Bukan untuk menghadapi perang Gog dan Magog, ya, tapi mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi Israel yang sejati. Jadi umat pilihannya Tuhan, yang hidupnya benar-benar mengikuti ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman hidupmu, maka untuk itu bacalah ayat-ayat Alkitab. Semoga Bapak, Ibu, dan saya ketika membaca ayat-ayat Alkitab kita mengerti, bisa menata hidup ini di sisa hidup kita masing-masing paling tidak, supaya lebih menyenangkan hati Tuhan. Kalau kau sudah jadi Israelnya Tuhan, maka dunia segelap apapun di depan kita, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, saudara akan ditatang oleh tangannya sehingga tidak akan pernah terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Semoga dipahami, dan berharap sungguh saudara mengerti kerikma atau inti dari Yeskiel 38 yang saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu, kita akan akhiri tadarusan malam hari ini. Semoga saudara diberkati, mendapatkan remanya, dan kalau saudara mendapatkan rema yang berbeda dari Yeskiel 38 yang kita baca barusan, bisa dibagikan dalam kolom komentar, sehingga saya juga bisa membaca dan mendapatkan rema yang kau dapatkan, sehingga kita saling berbagi rema yang didapatkan lewat program tadarusan Alkitab ini. Kalau saudara diberkati, boleh di-share program ini kepada yang lainnya, kenalkan program ini kepada orang Kristen yang kau kenal, supaya mereka juga bisa bertumbuh dalam tadarusan Alkitab, karena membaca Alkitab itu membuat iman bertumbuh. Jangan lupa di subscribe, jangan juga lupa dikasih like, dan dukung kami terus dalam doa, supaya program-program ini
terus bisa jadi berkat, dan di sepanjang 2023 bisa menguatkan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Turunkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, buat episode ini. Kami kembali diingatkan soal perang Gog dan Magog. Mampukan kami memahami lebih lagi, mengerti lebih lagi, sehingga kami benar-benar bisa senantiasa jadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami juga jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.